Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ruang kolaborasi pada topik 2, Filosofi Pendidikan Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks lokal sosial budaya. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan, disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tarian Kebu Kinul merupakan salah satu jenis tarian dari Kabupaten Sukoharjo. Nama Kebu Kinul memiliki arti kerbau yang gemuk. Pada awalnya, tarian Kebu Kinul ini termasuk ritual bersih desa sebelum akhirnya menjadi jenis hiburan berupa tarian tradisional masyarakat Sukoharjo. Tarian Kebu Kinul ini termasuk tarian yang dekat dengan masyarakat karena menggambarkan kehidupan agraris masyarakat Sukoharjo dengan penggunaan hewan kerbau dalam menjalankan aktivitas pertaniannya. Zaman dahulu, Kebu Kinul ditampilkan saat panen raya sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus sarana berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan hasil panen terus berlimpah dan dijauhkan dari hama. Contoh lain, nilai gotong royong, contohnya kerja bakti, membersihkan lingkungan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa dengan istilah gugur gunung. Kegiatan yang bersifat kekerabatan, contohnya ruah desa yang berhubungan dengan hajatan masyarakat untuk menghormati para sepuh, berharap desanya aman dan tentram. Berlaku konsep siji desa mawa cara, dan juga rewang, membantu mempersiapkan acara hajatan, bekerja sama dan saling memberi, contohnya tradisi hari raya dengan istilah aweweh, yang biasa dilakukan pada saat lebaran dengan mengirimkan makanan pada anggota keluarga yang lain. Menghormati leluhur, contohnya adalah dengan pergi ke punden, tempat bersemayam sesepuh yang mendirikan dusun atau desa. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tari Kebu Kinul sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah akan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu dan sebagai masyarakat dalam membentuk sikap positif dan budi pekerti. Berikut adalah beberapa cara pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dalam konteks sosial budaya di daerah. Yang pertama yaitu menerapkan konsep tripusat pendidikan. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tripusat pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam bentuk karakter peserta didik yang baik. Konsep ini dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu dalam bentuk karakter peserta didik yang baik. Untuk yang kedua yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, seperti rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap budaya lokal. Hal ini dapat membantu dalam membentuk karakter peserta didik yang memiliki rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya lokal. Yang ketiga yaitu menerapkan konsep menuntun. Konsep menuntun dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, seperti adat istiadat dan norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat di daerah tersebut. Hal ini dapat membantu dalam membentuk karakter peserta didik yang memiliki sikap hormat dan patuh terhadap adat istiadat dan norma sosial yang berlaku di daerah tersebut. Untuk yang keempat yaitu menerapkan konsep pendidikan karakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dapat membentuk karakter peserta didik yang baik dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan seperti kejujuran, kerja keras, dan keberanian. Hal ini dapat membantu dalam membentuk karakter peserta didik yang memiliki sikap positif dan berkepribadian baik. Melalui penyatuan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai kearifan budaya daerah, kita mampu menciptakan pendidikan yang mendorong tumbuhnya karakter murid yang tangguh. Soal yang ketiga yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami menyepakati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pengembangan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya daerah. Tari Kebu Kinul merupakan warisan budaya yang memiliki potensi besar untuk menjadi sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Dengan mengembangkan laku peserta didik melalui partisipasi aktif dalam Tari Kebu Kinul, sekolah dapat menjadi tempat di mana peserta didik tidak hanya belajar tentang gerakan tari, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya.
Dari tari kebo kinul dapat diambil nilai-nilai luhurnya, yaitu kebersamaan, komunikasi, tolong-menolong, dan kesatuan. Melalui keterlibatan aktif, serta didik membuka pintu perkembangan keterampilan sosial, belajar bekerja sama, mendukung satu sama lain, dan merasakan kehangatan kebersamaan dalam serangkaian gerakan serasi dan harmonis. Peserta didik akan merasa bangga menjadi bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar, di mana perbedaan menjadi kekuatan, bukan pemisah atau penghambat. Pengalaman ini dapat mengajarkan toleransi dan merangsang apresiasi terhadap keanekaragaman. Contoh sosial budaya dari tari kebo kinul jika dibawa ke dalam pembelajaran di kelas adalah bentuk tanduk yang digunakan dalam tarian tersebut berbentuk setengah parabola. Hal tersebut dapat digunakan oleh guru untuk memberikan pemahaman terkait konsep parabola. Bisa juga dari alat musik yang digunakan seperti kendang, saron, angklung, dan gong. Alat musik tersebut bisa diaplikasikan dalam materi bangun ruang dan lain sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.